Selamat malam semuanya. Kali ini saya sengaja pakai penutup kepala supaya nggak terlalu dikenali karena ini menyangkut soal konten yang sangat sensitif dan rahasia gitu. Jadi ceritanya kemarin itu saya ditelepon oleh beberapa orang yang pada intinya mereka menyampaikan bahwa data-data intelijen Israel yang sudah disampaikan kepada Presiden FIFA dan Presiden Jokowi itu membuat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena dari dokumen-dokumen yang ada ini menunjukkan bahwa Indonesia nggak siap. Ini kalau dipaksakan tetap digelar Piala Dunia U20 di Indonesia, maka ini berisiko chaos, bisa berisiko keributan katanya gitu ya. Dan mereka mengajak saya untuk bertemu untuk menyampaikan dokumen ini. Cuma karena saya berada di tempat yang agak jauh, nggak bisa saya sebutkan gitu ya. Jadi saya nggak bisa ketemu gitu. Dan saya minta untuk dikirim lewat WhatsApp aja lah gitu ya, supaya difoto atau ada dokumen apa dikirim aja lewat WA kan bisa gitu ya. Tapi yang bersangkutan bilang bahwa ini cukup rahasia, sangat sensitif, jadi nggak bisa lewat WA. Jadi dia coba jelaskan lewat HP aja katanya gitu ya. Jadi dia ceritakan tuh bahwa dari data-data yang ada menurut intelijen Israel ini kalau sampai timnas Israel datang ke Indonesia bermain di negara kita itu bisa membuat kelompok-kelompok radikal yang ada di Asia itu bersatu untuk menyerbu Indonesia katanya. Ya karena kan kelompok radikal di sekeliling kita ini banyak gitu ya, dari Filipina, Myanmar, Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei, ada semua tuh katanya. Jadi kalau kita memaksakan menggelar Piala Dunia U20, ini bisa berujung chaos nih. Dan itu akan merugikan kita semua. Gitu. Nggak cuma merugikan timnas atau semua orang yang sudah melakukan persiapan Piala Dunia U20 seperti sekarang. Jadi daripada masyarakat Indonesia seluruhnya mendapatkan masalah gitu ya. Jadi kita batalkan saja Piala Dunia U20 di Indonesia supaya ini diselenggarakan di negara lain saja katanya. Terus saya kan kepikiran gitu ya, kok bisa gitu ya Indonesia menjadi target sasaran kelompok radikal di sekeliling Asia. Alasannya karena ternyata mereka ini sudah menunggu momentum ini gitu. Karena kalau di Indonesia katanya gitu ya, itu lebih dekat tuh. Dari Filipina, Thailand, Myanmar itu bisa datang lewat laut, lewat udara, itu gampang mereka datangnya dan murah katanya, karena deket. Tapi kalau di negara lain, di Eropa, itu kan jauh, jadi mereka susah untuk mengakses atau melakukan penyerangan katanya. Jadi kalau ini dilakukan di Indonesia, itu bisa jadi titik serbu dari kelompok-kelompok radikal ini. Terus saya kan kepikiran, ya sebenarnya bisa aja dong kalau memang mereka ingin menyerang timnas Israel gitu ya, dimanapun Piala Dunia itu diselenggarakan, entah di Argentina, Peru, atau Brazil, nantinya kan tetap aja bisa diserang kalau memang targetnya adalah timnas Israel gitu, saya bilang. Oh enggak Mas Alif katanya. Jadi kalau di Argentina itu kan agak jauh, itu aksesnya agak susah gitu. Dan ya nggak murah katanya. Saya terus kepikiran, oh ternyata kelompok-kelompok radikal itu kepikiran juga sama ongkos. Sama logistik kepikiran juga. Ini serius. Oh gitu ya, karena di Indonesia ini kan deket maka mereka bisa datang katanya. Dan setelah itu mereka meminta saya untuk tidak menyalah-nyalahkan Ganjar gitu, karena ini bukan salah Ganjar, ini soal data intelijen Israel yang kemudian membuat kita batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 gitu. Dan saya terus terang penasaran gitu ya, ini datanya dari mana gitu, apakah Ganjar juga dapat data-data itu atau seperti apa gitu. Oh iya dapat Mas Alif, Ganjar itu dapat katanya. Jadi data ini memang cukup eksklusif, hanya di top level saja gitu yang dapat gitu. Jadi ya memang nggak nyebar, makanya mereka ingin mengajak saya untuk ketemu katanya. Wow, ajaib juga gitu ya. Biasanya saya kalau data-data penting saya dapat biasanya. Nggak tahu saya kayaknya orang ini. Ya, jadi setelah saya coba telusuri gitu ya, ternyata data-data yang dimaksud itu adalah data yang sangat valid katanya. Terus saya tanya gitu ya, oh, kalau memang data ini
sampai ke Indonesia bahwa ada dokumen data intelijen Israel yang menunjukkan bahwa kita tidak siap untuk menggelar event internasional bernama Piala Dunia gitu ya. Ini data ini masuknya dari mana, saya bilang. Ya, masa ada dokumen intelijen Israel terus masuk ke Indonesia gitu ya. Tiba-tiba aja. Kan susah gitu. Kalau lewat WA kan bisa ketemu gitu ya. Ini dari mana? Apakah ada kurirnya yang datang dari Israel datang ke Indonesia atau seperti apa? Dan dapatnya dari mana gitu? Apakah ini hubungan antar intelijen gitu ya, antara BIN dengan intelijen Israel atau seperti apa? Ini dapatnya dari mana gitu data ini, saya bilang. Oh, ini ya memang dirahasiakan Mas Alif, saya nggak bisa menyebutkan katanya. Ya terus saya jawab lah, ya karena setahu saya gitu ya, saya sudah tanya kepada BIN, sudah tanya ke BNPT, nggak ada itu data-data itu. Data-data soal keamanan di Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi ini data dari mana sebetulnya? Wah, ada pokoknya katanya. Terus dia meyakinkan lah bahwa pada intinya kalau ini sampai terjadi Piala Dunia U20 di Indonesia, ini akan memicu kerusuhan yang sama seperti yang terjadi di Kanjuruhan, dan itu sudah disampaikan sama FIFA secara resmi. Rilis resminya itu menyebutkan bahwa ada insiden Kanjuruhan. Jadi itu memang atas berdasarkan keamanan katanya. Ya terus ya saya nggak mau jelasin lah soal Kanjuruhan, itu kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Cuma saya agak kaget juga gitu, ternyata Kanjuruhan itu menjadi alasan. Padahal Kanjuruhan itu kan terjadi ribut-ribut itu karena memang antar dua klub yang selama puluhan tahun itu punya rivalitas yang sangat tinggi. Ya kalau Piala Dunia misalkan antara Brazil versus Argentina bertanding gitu ya, terus kemudian katakanlah Brazil kalah misalkan, apa iya masyarakat kita akan turun ke bawah protes? Ini serius. Terus dia jelasin loh, wah ini memang bisa diskenariokan dan ini sudah ada data-data intelijennya ini katanya. Jadi makanya kita sebaiknya ya bersabar dan memang nggak perlu mengadakan Piala Dunia tahun ini, karena khusus tahun ini aja gitu ya ada diskon, ada ada ancaman-ancaman ini gitu, sehingga ya jangan sampai kita melaksanakan Piala Dunia tapi kemudian merugikan semua orang katanya. Nah, selain itu dia juga jelaskan tuh bahwa di Indonesia sendiri gitu ya, selain kelompok radikal di Asia katanya, di Indonesia sendiri, di negara kita itu banyak sel tidur katanya. Ada banyak sel tidur sehingga ini berbahaya kalau kemudian ada timnas Israel datang, itu bisa membangkitkan emosi sel tidur ini katanya. Ya, tapi kan saya bingung gitu ya. Sel tidur ini kan seperti apa sih gitu ya? Karena kalau kita mau berkaca kepada peristiwa sebelumnya di mana ada orang parlemen Israel, pejabat Israel datang melaksanakan rapat di Bali, di IPU Bali gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu. Kalau memang target mereka adalah Israel, kenapa nggak waktu IPU di Bali ini itu dilakukan penyerangan? Kenapa mau nyerang orang yang main sepak bola gitu? Kenapa nggak pejabat aja yang diserang, kata saya? Kan lebih penting tuh pejabat gitu ya. Daripada pemain sepak bola kan terlalu banyak gitu. Kenapa nggak nyerang pejabat aja? Oh, enggak Mas Alif, itu waktu itu memang mereka belum melakukan konsolidasi katanya. Jadi sekarang ini memang waktunya untuk melakukan penyerangan kepada Indonesia dan mereka sudah melakukan persiapan yang sangat-sangat matang katanya. Jadi sel tidur ini memang cukup berbahaya di Indonesia karena itu bisa dipicu dan membuat kerusuhan katanya. Saya kalau bicara sel tidur itu terus terang aneh gitu ya. Sel tidur itu kan sesuatu yang susah untuk kita pahami dari kacamata awam gitu ya. Sel tidur itu maksudnya tidurnya itu hadap kemana? Enggak. Kalau memang kita kan ada sel tidur di Indonesia gitu ya, kita kan punya BNPT, Densus, TNI, Polri, ini kan mestinya punya datanya kalau memang ada sel tidur di Indonesia. Nah pertanyaannya, kita punya nggak data-data itu? Namanya siapa, alamatnya di mana, tidur jam berapa gitu. Ini paling penting nih, ada data tidur jam berapa sel tidur ini gitu. Ya karena yang namanya orang tidur, sel tidur ini kan manusia gitu ya, orang gitu kan. Yang namanya orang tidur, itu kalau mimpi buruk bisa tiba-tiba bangun gitu.
Jadi makanya kita harus tahu mereka ini tidur jam berapa. Itu harus kita antisipasi gitu. Karena kalau bangun mereka nggak masalah karena mereka sel tidur. Tapi kalau mereka tidur bisa mimpi-mimpi aneh, wah ini patut dicurigai atau patut diantisipasi gitu. Mereka tidur jam 10 atau jam 11 misalkan. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 sore, 4 dini hari gitu ya. Kita harus antisipasi itu. Takutnya mereka mimpi buruk gitu. Kalau mereka mimpi buruk, sel tidur ini tiba-tiba bangun, wah bahaya negeri ini. Kan itu logikanya gitu kan. Kalau sel tidur lagi bangun nggak apa-apa, mereka nggak bahaya karena mereka sel tidur. Tapi kalau lagi tidur, wah itu bahaya. Sel tidur yang tidur, ini kalau mimpi buruk bisa menyerang kita. Jadi bagi saya itu perlu untuk didata gitu. Ini ada nggak datanya nih? Intelijen Israel punya nggak nih data-data ini gitu ya? Oh ada Mas Alif, ada katanya. Jadi memang sudah dipetakan sel-sel tidur di Indonesia ini sehingga kita bisa melakukan mitigasi dan antisipasi berbagai ancaman yang ada di negara kita. Ya karena bagi saya kan kita nggak tahu mimpi orang gitu ya. Mimpi orang itu apa kan kita nggak ngerti dan kita belum ada teknologi yang bisa memvisualkan mimpi orang gitu kan. Orang lagi tidur kan bahaya gitu. Ini harus dijaga nih. Dan selain itu saya juga bingung gitu ya. Sel tidur ini bentuknya kayak gimana gitu. Kalau berupa manusia gitu ya, manusia yang seperti apa? Apakah yang sama seperti polisi tidur misalkan? Yang kerjaannya memperlambat kecepatan misalkan. Ini sel tidur kayak gimana gitu. Tugasnya tuh sebagai apa di negara ini? Kenapa mereka tidur? Ya karena setelah saya coba tanya-tanya kayak gitu, mereka bingung akhirnya gitu ya. Nggak tahu lah mereka ini intelijen atau dari mana saya nggak ngerti, tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Dan setelah saya tanya, kamu dari mana gitu? Saya dari Kemang katanya. Oh, kamu ini intelijen apa tukang parkir? Intelijen Israel. Ya tapi ya begitulah negara kita dengan segala ceritanya gitu ya. Aman sudah ya, aman ya. Aman. Ya bagi saya kalau memang betul ada ancaman-ancaman itu gitu ya. Ya mestinya kan itu sudah bisa dipetakan. BIN itu sudah punya data-datanya. Dan semua bohir-bohirnya itu sudah bisa dipetakan karena pada akhirnya demonstrasi atau kerusuhan atau aksi massa yang cukup besar itu pasti ada orang di baliknya, pasti ada dalangnya gitu. Mahasiswa juga ketika bergerak nggak mungkin itu karena acara BEM aja, nggak bisa gitu. Ini ada mobilisasi yang sangat besar dan itu melibatkan banyak orang. Nah, setahu saya dari kejadian 212 ini sudah diantisipasi betul gitu. Sehingga setelah itu demo-demo yang ada di Indonesia itu tidak sebesar 212. Jadi kalau sekarang ada cerita ancaman intelijen Israel dan sebagainya gitu ya. Ya, saya bingung aja gitu. Intelijen Israel ini cabang mana? Cabang Kemang apa Ben Hill? Apa jangan-jangan cabang Petamburan? Ya ini cuma cerita saja gitu karena kemarin saya mendapatkan ya telepon-telepon dari beberapa orang yang meminta agar saya berhenti untuk bikin konten soal Ganjar, berhenti memojokkan Ganjar. Jadi ya sudah saya mau berhenti gitu. Tapi pengen cerita dulu nih pengalaman kemarin kayak apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah intelijen.